Doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Alfred Dalen. Kita akan berdoa untuk agama dan keyakinan kita, dan saya akan menuntun lewat keyakinan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, yang oleh cinta dan sayang-Mu telah membawa Politeknik Negeri Manado semakin maju dan diberkati. Kami percaya Tuhan yang telah menunjukkan kuasa dan kasih kepada para pemimpin kami, mulai dari direktur sampai kepada wakil direktur, bahkan kepada ketua jurusan, sekretaris jurusan, para kaprodi, dan sampai kepada seluruh mahasiswa. Inilah bukti perjuangan bersama. Kami telah mempersiapkan diri dalam kegiatan persenian ke-13. Biar kiranya Tuhan menolong apa yang kami siapkan ini, tidak hanya fisik tetapi juga mental kami. Biar Tuhan beri semangat agar kami mampu mengerjakannya. Tuhan berkati acara demi acara yang akan kami lakukan di tempat ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami buka kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Tim Perseni yang ke-13 Politeknik Negeri Manado oleh Bapak Stevi Kaligis, SE MMAK. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang kepada Ibu Direktur dan Ibu Wadir 3 yang baru saja melakukan perjalanan panjang dari Paris kan, dan boleh menyempatkan bersama-sama dengan kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur, Wakil Direktur, pimpinan jurusan, dan semua Bapak dosen dan semua kita yang ada di tempat ini. Baik, saya akan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sementara dan yang akan dilaksanakan. Kurang lebih 3 bulan sudah mempersiapkan segala sesuatu, terutama proses latihan untuk semua cabang olahraga dan cabang seni, dan ada beberapa yang terseleksi. Dan pada hari ini kita sudah mempersiapkan tim yang akan mengikuti Pekan Olahraga dan Kesenian Politeknik se-Indonesia di Banjarmasin dengan 31 atlet dan 17 official, sehingga kekuatan kita yang akan mengikuti Pekan Olahraga dan Kesenian Politeknik se-Indonesia di Banjarmasin berjumlah 48 orang. Kemudian dari 31 atlet ini kita memutus mengikutkan 9 cabang olahraga dan 2 cabang seni dengan dosen pendamping masing-masing. Adapun cabang olahraga terdiri dari karate putra, karate putri, taekwondo putra, kempo putra, e-sport, badminton, panjat tebing putra, bridge putra, bridge putri, dan catur putra dan putri, tenis meja, solosong, baca puisi, dan fotografi. Dengan harapan tentunya ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, maka pada hari ini kami akan menyerahkan kepada pimpinan Politeknik Negeri Manado untuk secara resmi akan melepas kontingen Politeknik Negeri Manado di ajang Pekan Olahraga dan Kesenian Politeknik se-Indonesia ke-13. Demikian laporan kami, Ketua Tim Kontingen. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan dari penanggung jawab ISMA edisi vokasi tahun 2022 oleh Ibu Infon Mandan. Selamat siang semuanya. Kegiatan ISMA Vokasi adalah suatu kegiatan prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan tahun ini sebetulnya itu sudah dari tahun lalu, tapi tahun lalu masih digabungkan dengan universitas, dan tahun ini kita sudah dipisahkan programnya. Jadi ada yang disebut ISMA. ISMA itu untuk universitas, dan tahun ini kita mengambil bagian untuk program ISMA Vokasi. Pada tahun ini seluruh sekolah vokasi seluruh Indonesia mengikut sertakan total 3.450 peserta, dan yang ikut sampai terakhir yang dipilih, yang lulus pada tahapan-tahapan adalah berjumlah 410, yang pada akhirnya yang akan berangkat mulai minggu ini berjumlah 409. Artinya satu dari 410 yang terpilih telah mengundurkan diri 1 orang. Kalau 1 orang mengundurkan diri, institusinya akan kena penalti juga, artinya tahun depan tidak boleh ikut. Jadi kita mengikut sertakan pada awalnya 39 mahasiswa dari 4 jurusan, jurusan pariwisata, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, dan 1 dari jurusan sipil. Tepuk tangan untuk Setelah mengikuti pelatihan yang amat panjang, kita melakukan 6 kali saringan tes, dan ternyata yang lolos untuk mengikuti tes nasional bahasa Inggris, kemudian tahapan wawancara dan tahapan berkas dan wawancara, kita menghasilkan 12. Dari 19 kita menghasilkan 12 yang lolos sampai pada tahapan wawancara. Setelah selesai wawancara, pada akhirnya yang akan ikut serta dalam pengiriman ISMA Vokasi tahun ini terdiri dari 5 awardees, namanya awardees, maksudnya yang mendapat award. Antara lain Jeremy Karoinsong dari jurusan akuntansi akan mengikuti kegiatan 1 semester di negara Jepang, namanya Jerman, namanya Universitas Onasberg. Tidak terlalu jauh dari Hamburg dan tidak terlalu jauh dari Swiss. Selamat datang ke Eropa, Jeremy. Kemudian yang kedua kita punya Michael dari jurusan akuntansi, akan ke Inggris ke Universitas Coventry. Kemudian kita punya William dari jurusan pariwisata, tepuk tangan. William akan mengikuti 1 semester skema manufaktur, tourism, dan classroom di Universitas Tisa University. Kemudian Princess Fabiola akan datang ke Inggris juga, ke universitas yang sangat luar biasa, Nottingham. Kalau sudah pernah melihat film Robin Hood, itu syutingnya atau aslinya dari Nottingham. Congratulations. Dan dari manajemen bisnis kita punya Fabiola juga dari manajemen bisnis, dan Giselle akan ke Korea. Giselle akan terbang ke Korea pada bulan ini dan akan kembali pada awal
demikian anak-anak kita yang akan berangkat, yang akan mengurus visanya mulai bulan ini dan akan berangkat dari bulan Agustus dan September sudah ada di dalam kelas semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga tahun depan kita akan lebih banyak lagi anak-anak kita untuk menjelajahi bumi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Manado, Ibu Dr. Anda Marika Alelo, MBA. Yang kami kasihi dan banggakan, Ibu Wadir 1 dan Ibu Wadir 3 yang punya gawean ini, Ketua Tim Porseni yang mempersiapkan, Bapak Ibu dosen, Bapak Pendeta Alfred, adik-adik yang akan terlibat dalam Porseni maupun ISMAFO, para official, Bapak Ibu dosen, tim bahasa Inggris di bawah Ibu Yvonne Pandang yang mempersiapkan anak-anak ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa ketika kita akan mengutus anak-anak kita untuk mengikuti kompetisi. Pertama, ada sebuah legenda Yunani, seorang pelari sprinter jarak dekat Yunani yang sangat terkenal dan unbeatable, tidak bisa dikalahkan. Dalam sebuah lomba, lawan-lawannya berusaha mencari tahu bagaimana mengalahkan dia. Akhirnya mereka mendapat info bahwa dia sangat suka apel, sangat gemar apel. Jadi ketika lomba itu dimulai, para lawan sudah berdiri dengan kontingen-kontingennya di sebelah kiri kanan, melempar-lempar apel ke udara. Di menit pertama, sprinter ini masih konsentrasi ke depan. Tapi di menit berikutnya dia kehilangan konsentrasi. Dia tertarik pada apel-apel yang sedang dilemparkan di udara. Dan itulah kekalahannya yang pertama. Ketika dia kehilangan fokus dan tidak konsentrasi. Ketika berjalan di dalam tim, ada banyak upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian. Ngobrol sepanjang malam, tertarik dengan HP sepanjang malam sehingga tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita sehingga pada saat lomba kita kalah. Bukan karena kita tidak siap, karena fokus kita tidak ada pada lomba itu. Yang kedua, saya punya pengalaman pahit yang sangat menyakitkan hati dengan salah seorang utusan politeknik untuk mengikuti kompetisi Fulbright dari Amerika. Peserta ini sudah disiapkan dengan baik. Bahkan saya sebagai di bidang kerjasama internasional itu babak belur mempersiapkan dia untuk wawancara, mempersiapkan dia untuk isi aplikasi. Dia sudah lolos. Pesertanya itu ada sekitar 4.000-an. Yang lolos untuk seleksi awal itu cuma 400-an. Dia sudah diundang untuk wawancara di Jakarta. Tapi what happened? Dia datang terlambat di wawancara. Sama seperti anak-anak IFOSMA ini. Keterlambatan itu tidak bisa ditolerir. Bayangkan sudah ditunggu wawancara, dia terlambat berapa? 2 jam. Kenapa? Karena wawancaranya jam 10 dan dia nanti berangkat lagi 15 menit jam 10 karena dia pikir cuma dekat. Dia tidak tahu di tengah jalan itu ada demo. Dia tidak memperhitungkan hal-hal itu. Dan akhirnya saya mendapatkan informasi dari Fulbright. Minta maaf Ibu Marinyo, anak ini ditolak, tidak bisa ikut wawancara. Sudah di depan mata keberhasilannya, tapi dia gagal karena apa? Coming late.
Saya harus keras pada anak-anak IFOSMA karena Anda tidak akan berhadapan dengan orang Indonesia di sana. Anda akan berhadapan dengan orang Barat yang sangat on time. Anda tidak boleh berpikir bahwa meetingnya jam 2, saya nanti bergerak jam 1. Tidak boleh. Coba tanya Ibu Wadir 3. Kita berangkat jam 3, tapi jam 10 itu sudah mesti ada di bandara. Karena kita tidak tahu di tengah jalan itu ada banyak hal yang terjadi, seperti demo. Di Paris sekarang lagi ada demo, seluruh sopir-sopir itu demo. Dan siapa yang akan melarang orang demo? Siapa yang akan dapat mencegah mereka? Jadi jangan berpikir ketika meeting jam 10 Anda nanti mau datang 15, tidak boleh seperti itu. Karena lomba tidak akan dapat mentolerir keterlambatan. Jadi seluruh peserta perseni, jangan sampai lalai, jangan sampai kehilangan fokus, dan jangan sampai terlambat. Selama lomba itu belum jalan, Anda tidak boleh jalan-jalan kemana. Oke, ada teman, ada undang, ada kita berteman sekian puluh tahun yang akan ketemu. Tidak boleh. Kami mengingatkan kepada seluruh ofisial, jangan sama sekali meninggalkan anak-anak ini tanpa pengawalan. Tujuan Anda adalah ikut lomba. So menang atau kalah itu urusan kedua. Pokoknya ikut lomba dan menyelesaikan lomba itu dengan baik. Jangan terlambat datang pada lomba. Karena seluruh persiapan Anda yang berbulan-bulan akan menjadi useless dan tidak berguna kalau Anda terlambat dan Anda tidak fokus. Untuk sementara HP itu mesti disingkirkan, konsentrasi bagaimana memenangkan lomba. Kalau Anda kalah karena terlambat, Anda kalah karena Anda lalai, itu adalah penyesalan seumur hidup. Sampai sekarang anak itu menyesal dan menyesal karena sudah di depan mata dia akan berangkat ke Amerika, tapi dia gagal karena terlambat. Dia pandang enteng soal waktu. Saya mohon maaf harus keras pada anak-anak IFOSMA karena dosen-dosen ada di luar negeri, tanya Mem Ivon. Mereka tidak pernah mentolerir keterlambatan. Dan keterlambatan dianggap sebagai sebuah kejahatan besar. Kalau orang di sini terlambat biasa, tapi di luar negeri Anda terlambat itu kejahatan besar. Anda bisa dipulangkan dan mencoreng nama institusi. Tadi Mem Ivon bilang satu mundur, DP tahun berikutnya bukan cuma ngoni adik-adik yang tidak bisa ikut. Yang tidak bisa ikut apa? Satu institusi tidak bisa ikut. Jadi mesti ingat bahwa Anda adalah seorang duta yang diutus oleh institusi. Di Banjarmasin kami mengingatkan adik-adik jaga perilaku. Mereka tidak akan mengingat nama. Siapa namanya ini? Namanya siapa? Yang pakai masker hijau? Ya. Gabriel. Mereka tidak akan mengingat Gabriel. Mereka akan mengingat itu anak-anak Poli Manado itu hari mabuk-mabuk di sini. Anak Poli Manado muntah-muntah gara-gara mabuk. Dora akan mengingat institusi. Jadi ingat baik-baik adik-adik membawa nama institusi. Sebagai seorang duta yang diutus oleh institusi, ingat baik-baik. Nama institusi lah yang akan dipertaruhkan. IFOSMA juga nama institusi yang akan dipertaruhkan. Mereka akan mengenang Poli Manado dengan kualitasnya yang buruk. Ada sebuah pengalaman yang luar biasa, seorang mahasiswa politeknik yang mengikuti program CCID di Hawaii. Sampai sekarang dosen-dosennya masih mengatakan betapa mengagumkannya anak ini. Sikapnya sangat baik, orangnya sangat humble, sangat rendah hati, dan sampai sekarang dia tetap humble. Diingatkan kepada yang ikut lomba ini maupun yang ikut ISMAFO bahwa Anda ini sukses not because of you. Ada official Anda di belakang yang membuat Anda sukses. Ada Mem Ivon dan seluruh tim bahasa Inggris yang membuat Anda sukses. Jangan lupakan official Anda, doakan agar mereka sehat-sehat, kuat-kuat supaya bisa mengawal seluruh proses ini dengan baik. Bagi mahasiswa yang lalai melakukan tugasnya akan ada sanksi. Jadi ketika mengikuti lomba dicari tidak ada di tempat, ternyata dia ada kunjungan pada keluarga, boleh, tapi nanti selesai acara lomba. Ingat baik-baik, jaga kesehatan,
Sepanjang di perjalanan jangan makan super mie karena ini akan mengurangi imunitas Anda. Ini yang di Ismafo juga karena mau pikir berhemat. Kalau Ibu Wadir 3 dengan mem ada berhemat, ada makan super mie karena mahal semuanya di sana. Saking mahalnya terus makan super mie. Tapi aduh luar biasa ini perjalanan. Jadi anak Ismafo, jangan di sana cari makanan Indonesia. Anda pergi cari super mie selama 6 bulan, pulang kemari lumpuh semua, penyakit lupus. Selama di Eropa, nikmati seluruh buah-buah yang ada di Eropa. Kedua, untuk anak Ismafo, ingatkan, jangan Anda menabung berpikir, oh kita mesti bawa pulang doi ke Indonesia. No, uang yang Anda peroleh di sana gunakan untuk jalan-jalan, nikmati tempat-tempat yang ada di sana. Jangan berpikir, oh kita mau tabung ini doi mau pulang. Jangan. Gunakan itu karena probably you will never go back. Mungkin Anda tidak akan bisa kembali ke tempat itu. Untuk adik-adik perseni, apakah mereka punya uang? Adik-adik perseni ini akan dikawal oleh aman. Jadi tidak boleh makan super mie selama acara lomba. Official juga, jangan mengundang anak-anak untuk makan super mie karena bahayanya sangat besar. Apalagi ini untuk atlet panjat tebing ya, atlet bridge yang butuh konsentrasi. Toh, jadi jangan beri makan racun tubuh Anda selama mengikuti lomba dan selama Ismafo. Jangan terlambat. Keterlambatan itu kriminal dianggap, sama dengan penjahat itu kalau terlambat. Ya, Mem Ivon, kalau orang terlambat di sana, biar nggak ada PIP 4, orang akan rendahkan serendah-rendahnya. Bahkan pintu bisa ditutup untuk Anda yang terlambat. Sementara untuk perseni, kalau keterlambatan Anda terlambat, resikonya adalah kehilangan seumur hidup. Karena lomba di ini dia tak akan terulang lagi. Cuma 1 kali di Banjarmasin, dan Banjarmasin will never come back, tidak akan kembali. Jadi gunakan ini kesempatan dengan baik. Mohon maaf, saya harus keras mengatakan ini karena peristiwa-peristiwa kegagalan yang menyakitkan hati. Ini anak yang ikut Fulbright sampai sekarang, untuk mau kontak dengan Mem pun tidak mau karena dia merasa menyesal dengan keterlambatan akibat kelalaiannya. Tuhan memberkati adik-adik, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan fokus dan ketenangan, memberikan semua daya upaya yang membuat adik-adik bisa menang. Kalaupun kalah, jangan berpikir bahwa institusi akan menolak Anda. Kami menjunjung Anda, kalah sekalipun kami bangga pada Anda. Jangan berkalah karena Anda terlambat, akan ada sanksinya. Jangan kalah karena Anda lalai. Tapi kalau Anda sudah berjuang mati-matian dan kalah, welcome home. Anda akan disambut sama seperti itu. Jangan kecil hati. Ada juga yang ikut lomba baru-baru NPIO. Mereka kalah. Tapi kami menerima mereka dengan penuh senang hati dan kebanggaan. Kami tidak menolak, institusi tidak menolak orang-orang yang kalah. Institusi membenci anak-anak yang kalah karena lalai, karena terlambat, karena malas, itu dibenci. Ya? Tapi yang kalah dan sudah berjuang, contohnya NPIO. Pernahkah institusi membenci anak? Tidak. Kami menyambut semua yang kalah ini, yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Welcome home, Politeknik menyambut Anda. Semangatnya adik-adik, ayo sama-sama kita kepalkan tangan dan katakan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 God bless you all. Selanjutnya, penyematan seragam porseni kepada atlet porseni Politeknik Negeri Manado
Saudara Farlan Lempo oleh Ibu Direktur Politeknik Negeri Manado, Dr. Anda Marika Lelo, MBA. Dan turun ke bawah dia. Di sini. Ini penyematan kostum Porseni Utusan Politeknik Negeri Manado. Boleh. Atau di atas ya? Atas ini. Ofisial Tim Porseni Politeknik Negeri Manado, Stefi Kaligis, SEMMAK, Johan Maka, SSTMT, Rosya Awu, SEMAP, Jane Hendricks, SE, Diana Maramis, SEMSI, Insinyur Chris Hombokau, MT, Alma Pongtuluran, SEMPD, Insinyur Enteng Saerang, MT, Arthur Karwur, SEMSI, Alfred Swauran, STMCSE, Dusten Ray, Kantohe, SSTMT, Dr. Insinyur Jenny Rangkang, Master Engineering, SC, Dr. Gerce Kandio, ST, Master Engineering, Ferry Sonda, STMT, Vicky Kainde, STRT, Robis Lumbu, SSTMT, dan Pendeta Alfred Daleno. Dan untuk pimpinan tim Porseni, Ibu Selvi Kalele, SEMSI. Selanjutnya, atlet tim Porseni Politeknik Negeri Manado, Neizar Manggana, Francisco Kakali, Fiorentino Palarante, Olivia Sonda, Jerian Linton, Midi Habibi, Willy Widianto, Frankie Gagana, Farhan Lakoro, Jerifo Nayoal, Nofli Denga, Gilang Suma, Gabriel Rompas, Ronaldo Jarang, Steny Tatontos, Stayman Hombokau, Jose Watun, Muhammad Lutfi, Novilia Dimpurus, Gihati Tatuhe, Diona Surati Noyo, Muhammad Moko Ginta, Galman Pudi, Pinkan Lumanau, Brigita Tesalonika, Priscila Surento, Helan Mariana, Kristi Mamahit, Farlan Sylvester Lengkong, Juan Taloko, Jonathan Kolomboy, dan untuk awardee Ismafo, Michael Tutu, Fabiola Yoko, William Manoy, Jeremy Saroinsong, dan Giselle Tommy. Dan dipersilakan untuk Bapak Pendeta Alfred Daleno untuk doa pengutusan dan doa penutup. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, sekuat dan sehebat apapun kami tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Pengetahuan yang Engkau beri kemampuan dalam kami menunjukkan apa yang kami miliki semuanya daripadanya. Kami berdoa bagi anak-anak kami. Tolonglah dengan kuasa kasih Tuhan, memberi mereka hikmat daripada Tuhan, tapi juga kepintaran, semangat dengan tenaga yang kuat. Tidak hanya mengikuti lomba, tetapi saat mereka belajar ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Semua pendamping, diberilah kami kekuatan kemampuan dalam mengerjakan tanggung jawab yang besar ini. Karena kami yakin yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami menyerahkan perjalanan dari tempat ini
bahkan ketika menggunakan kendaraan, bahkan sampai kepada pesawat terbang, dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Selama kami ada di sana, Tuhan jaga dan lindungi, supaya kami mampu menunjukkan yang terbaik dengan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh, sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Lindungilah keluarga kami yang kami tinggalkan, dan berkatilah mereka dalam kuasa kemurahan Tuhan. Kami menutup semua kegiatan kami hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan demikianlah acara pelepasan tim Porseni yang ke-13 bersama dengan ISMA edisi vokasi Politeknik Negeri Manado di saat ini. Penampilan agak berbeda lah gitu ya. Jadi sketch silakan. Kalau boleh juga dapat hitam ya tentu lebih bagus. Kayak orang memang tampil hitam-hitam. Ternyata udah pakai topi warna apa ya? Bu Bendahara. Apa? Warna apa setelah itu topi dibeli? Soalnya. Topi. Ah. Boleh. Ya yang nyaman aja, gitu ya. Itu. Jadi DP kostum orang sudah berupaya untuk disiapkan. Kemudian tadi arahan dari Ibu Direktur itu kita mesti follow. Karena tadi udah jam 10 ada yang nanti hadir jam 11:30 di upacara. Kalau masih ada yang begitu di sana, kita suruh pulang. Jadi tolong jaga tuh kedisiplinan di sana. Karena tolong mau atur ini ada 32 orang dengan berbagai karakter. Kalau nyana ikut aturan main di sana, orang langsung suruh pulang, lebih baik nggak usah ikut lomba, ya. Jadi tolong jaga tuh kedisiplinan teman-teman official, tolong cek kepastian semua jadwal karena jadwal sok keluar semua di WA group semua sok keluar dan semua kami sudah kirimkan ke grup masing-masing official untuk memberikan pendampingan. Teman-teman official juga tadi sudah ada arahan dari Ibu Direktur, tolong ini diperhatikan. Mesti dampingi terus sampai lomba selesai ya. Sampai kami dari pimpinan rombongan menerima laporan hasil. Karena penjemputan dan lain-lain semua sudah diatur ya. Penjemputan itu sudah ada panitia yang memang mau melakukan penjemputan di setiap lomba. Jadi terasa ada yang mau sampai terlambat. 2 tahun depan Jangan terlambat Moni. Jadi kalau sampai ada yang mau terlambat, jangan bikin sakit kepala di sana karena orangnya sakit kepala tak urus ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada lagi yang terlambat. Kemudian kedua, besok pagi jam 4 semua sudah ada di bandara. Orang masih boleh istirahat. Besok kan orang sampai jam 2 di Banjarmasin. Jadi kita Manado, Surabaya, Banjarmasin. Jadi masih ada cukup waktu untuk istirahat. Jadi tolong persiapkan waktu istirahat dengan baik. Jam 4 semesti ada di bandara. Karena mau check in ini 50 orang ini bisa-bisa ada yang nyenak motor tembus karena KTP sudah ada soalnya semua. KTP asli. KTP asli yang harus dipastikan. Paling utama vaksin. Vaksin harus booster. Yang belum booster orang tidak bisa anggarkan PCR ya. PCR itu aturan. PCR hari ini kalau Antigen. Kalau belum kalau sehat-sehat Ketua, harusnya aman. kalau belum booster hari ini dia mesti PCR. Hari ini. Antigen. Iya, antigen. 1 kali 24 jam. Yang berlaku tanggal 17 itu. Hah? Berlaku tanggal 17. Berlaku tanggal 17. Antigen. Antisipasi aja jangan sampai kalau misalnya Antigen minimal. antigen. Antigen. Tapi kalau booster semua aman. Dan kedua pun vaksin kedua pun kami di rapat minggu lalu kan nggak selesai tahu itu toh. Jadi seharusnya sudah ada lagi yang bermasalah dengan booster. Nah, jadi jam 4 itu sudah ada. Bendahara, mana bendahara?
Bendahara mau saya berbagi DP kostum hari ini? Atau mau saya berbagi di bandara? Saya berbagi sini deh. Kita kirim Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau sampai ada yang tertinggal, DP wifi belum. memang bisa tinggal betul. Tidak ada tuh yang bikin pusing. Ada dua tuh ya. Jadi topi, tes. jaket dan kos orang semua serahkan. Tapi di bandara orang pakai kaos. Orang mungkin boleh pakai kaos irama justru kan supaya Biasa. dapat tahu gitu. Dapat tahu ini kontingen barang siapkan kos untuk kontingen untuk mau berangkat soalnya. Atau pakai pita gitu. Atau jaket ada jaket juga. Apa kentara? Kalau ada kaos putih boleh? Boleh. Kaos putih aja walaupun dengan Boleh. bangsa yang berbeda-beda. Putih Jo. Itu supaya orang gampang mau tahu. Corak Ini- putih. Ini politeknik punya. Ya. Bayangkan kalau banyak di bandara pengusaha kumpul. Corak putih. Iya. Iya. Jadi topi dan kaos. Sampai tak cecer jangan kayak di defile nanti ada yang pakai topi. Tamu topi mau Iya. topi ke kepala kalau memang mau bawa tuh topi itu. Jangan sampai. Yang penting besok jam 4 subuh tepat Ya. sudah ada. Nah, kita coba Ya. mau pastikan DP koordinasi di bandara. Bahas daripada yang terlambat. Jadi kembali. Dan adik-adik, coba bayangkan semua. Biasanya kalian sudah menjadi kebiasaan itu kalau malam-malam mampir toh. Coba mulai silakan aku pulang ke ritme. Jangan ada lagi yang toh, karena itu biar kalian